Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali karena kali ini kita pun akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita dan seperti biasa saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi di mana kita perlu untuk terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan khususnya atas alam ciptaan yang dapat kita nikmati. Karena dari alam ciptaan Tuhan ini kita dapat memiliki banyak sekali inspirasi untuk memudahkan menunjang kehidupan kita sehari-hari. Salah satu produk yang terinspirasi dari alam adalah velcro. Velcro ini adalah satu produk perekat yang biasa seringkali kita temukan di tas ataupun di sendal gunung, kemudian juga di pakaian ataupun benda lainnya. Sebenarnya velcro ini ditemukan tanpa disengaja, yaitu ketika seorang insinyur dari Swiss bernama George de Mestral sementara berjalan-jalan keluar rumahnya membawa binatang piaraan, yaitu anjing kesukaannya. Sementara mereka berjalan, secara tidak disengaja ada duri dari tanaman burdock yang menempel pada celananya serta pada bulu anjingnya. Kemudian dia pun mencari tahu lebih lanjut dengan menggunakan mikroskop. Dia mendapati bahwa ada banyak sekali hingga ratusan pengait-pengait yang ada di duri tersebut, di mana duri dari tanaman ini dapat menempel pada rambut serta bahan kain. Masih banyak penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh manusia yang terinspirasi dari alam ciptaan Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri, jika kita membutuhkan inspirasi, mari kita datang kepada Tuhan, melihat, menikmati alam ciptaannya. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini, 19 Oktober, ialah Kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Ayat intinya diambil dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita dengarkan penjelasannya. Perenungan akan firman Tuhan akan membuat kita bijaksana dalam hal keselamatan. Pengetahuan akan firman ini akan memastikan kebahagiaan kita dan keberhasilan kita dalam kesempurnaan karakter Kristen. Semua yang beriman menerima firman Tuhan akan menjadi pelaku firman itu. Pikiran mereka akan diperbesar oleh pengetahuan yang benar yang digambarkan Kristus sebagai memakan daging dan meminum darah anak Allah. Dan ketika mereka mempraktikkan kebenaran, mereka menyampaikan firman kehidupan kepada orang lain. Dengan demikian mereka menjadi pengaruh di antara pengaruh-pengaruh. Suatu kenikmatan hidup bagi kehidupan. Kristus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup, mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Setan akan melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan untuk memuaskan selera makan yang tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah dia utus. Mereka yang mempertahankan sifat-sifat yang lebih kasar, yang terus mengungkapkan cacat manusia dalam kata-kata dan disposisi mereka, memberikan kesaksian bahwa mereka tidak memakan daging dan meminum darah anak Allah. Firman Allah yang tinggal di hatilah yang akan mempercepat kemampuan spiritual. Yesus telah mengasihi manusia dan telah membuat setiap ketentuan bahwa jiwa yang dibeli dengan darah akan memiliki kelahiran baru, kehidupan baru yang berasal dari kehidupannya sendiri. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mereka yang percaya kepada Kristus
memperoleh kekuatan motif mereka dan bentuk karakter darinya dari Dia yang mereka percayai. Aplikasi sederhana bagi kita hari ini, jika kita ingin membuktikan bahwa Kristus tinggal di dalam kita, maka kata-kata kita akan senantiasa kata-kata penuh kasih, kata-kata yang dapat memotivasi orang lain. Mari kita lontarkan kalimat positif kepada orang di sekitar kita hari ini. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang terus mencari cara agar kami boleh ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami menjadi umat pilihan Tuhan, sehingga perlu kami buktikan dalam keseharian kami, terutama melalui perkataan kami yang kami sampaikan kepada orang lain. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, apa yang kami ucapkan boleh mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Saat ini Bapa kami rindu untuk mendoakan setiap program-program pelayanan yang kami rencanakan, baik itu secara jemaat, secara gereja, secara pribadi melalui ministry-ministry pelayanan, ataupun secara berkelompok. Kiranya Tuhan akan berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, serta kuasa dari Tuhan, agar apa yang sudah kami rencanakan dapat Tuhan sempurnakan, karena kami ini banyak memiliki kekurangan. Kiranya sepanjang sisa waktu kami menjelang akhir tahun ini, masih banyak yang dapat kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, tetaplah bersemangat dan temukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.